kekurangannya dari United itu adalah mereka nggak bisa klinis di depan gawang. Manchester United kalah 2-0 melawan Tottenham Hotspur. Tapi mungkin kita bisa bilang ya, Dewi Fortuna kali ini tidak memihak kepada Manchester United. Ada satu handball dari Cuti Romero di dalam kotak penalti yang seharusnya membuahkan penalti untuk Manchester United. Tapi VAR memutuskan tidak memberikan penalti tersebut. Itu jelas-jelas kena tangannya Romero di posisi yang nggak alami dan ini seharusnya adalah penalti. Sama seperti kejadian-kejadian di minggu pertama Premier League ya, VAR kelihatannya agak aneh nih ya keputusan-keputusannya dan sekarang mereka mengulangi hal yang sama ya. Standarnya itu udah nggak konsisten lagi. Dan ini mungkin sebuah karma kali ya kalau kita bisa bilang begitu ya. Kemarin melawan Wolves, Andre Onana juga sudah menabrak satu pemain Wolves di dalam kotak penalti, tapi juga penalti tidak diberikan kepada Wolves. Jadi sekarang mungkin adalah gilirannya Manchester United yang mendapatkan getahnya. Di pertandingan kali ini Manchester United itu sebetulnya sudah berhasil menciptakan banyak sekali peluang emas ya. Tapi itu kita bisa bilang ya, itu bukan karena kontribusinya mereka sendiri ya. Memang betul mereka yang menciptakan peluang, tapi lebih sering itu adalah kontribusinya Spurs ya, yang mengundang United itu untuk lebih menyerang lagi. Mereka saking menyerangnya, Spurs itu seringkali meninggalkan ruang-ruang di lini pertahanan. Dan peluang-peluang emas ini ya, sudah jatuh ke dalam kotak penalti Spurs. Tapi masalahnya Manchester United, yaitu mereka gagal menyelesaikan. Ada satu kesempatan emas dari Bruno Fernandes ya, yang menerima umpan silang dari Luke Shaw yang sangat akurat masuk menusuk ke kotak penalti Spurs. Dan tugasnya Bruno Fernandes itu hanya tinggal mengarahkan bola ke arah gawang dan itu sudah pasti akan gol. Tapi Bruno Fernandes ini terlalu fokus terhadap akurasi sundulannya. Sebetulnya kalau dia fokus mengarahkan bola ke arah gawang dan yang penting shot on target, itu gue jamin Vicario itu nggak ada kesempatan menepis bola. Masalahnya United itu nggak cuma Bruno Fernandes aja. Anthony dan juga Marcus Rashford, mereka gagal klinis di depan gawang. Ada 4-5 kesempatan emas di pertandingan kali ini. Kalau United bisa mencetak gol dari kesempatan-kesempatan ini, gue yakin mereka akan menang telak melawan Spurs. Tapi ya itu, kekurangannya dari United itu adalah mereka nggak bisa klinis di depan gawang. Kita semua sudah tahu, masalah besarnya United itu adalah di posisi striker. Marcus Rashford nggak cocok bermain striker utama. Jadon Sancho juga anget-angetan, tidak bisa dipercayai menjadi false nine United. Dan walaupun untungnya Anthony Martial itu sudah kembali ya dari masa cederanya, dia tetap tidak bisa dipercayai ya. Dari segi performa nggak konsisten dan juga sering dilanda cedera. Dan United ini juga sudah berhasil mendatangkan Rasmus Højlund ya dengan harga yang enggak murah juga. Tapi kalau kita lihat dari segi angka ya, Rasmus Højlund itu hanya mencetak 9 gol musim lalu di Serie A. Dan kalau kita dengar ya, oh dia adalah pemain baru yang bisa menyelamatkan United dan bisa memberikan solusi di lini depan United. Tapi kalau kita lihat dari angkanya, kayaknya gue agak ragu nih. Jadi, walaupun United itu sudah beli Rasmus Højlund, mereka masih belum ada solusi di depan gawangnya yang bisa menyelesaikan kesempatan-kesempatan emas. Kalau dari segi ya, penciptaan peluang, itu nggak bisa diragukan lagi. United itu memiliki banyak sekali midfielder dengan daya kreatif sangat tinggi. Tapi ya itu, masalah mereka itu adalah apakah mereka bisa menyelesaikan kesempatan-kesempatan ini. Itulah alasannya kenapa gue bilang United itu harus langsung aja mendapatkan Harry Kane. Itu adalah cerita lama, tapi ya itu, masalahnya United mereka itu nggak bisa langsung agresif ya. Daripada membeli Rasmus Højlund ya, yang pastinya harus menunggu 2-3 musim ya, sebelum mencapai level top gear ya. Harry Kane itu bisa langsung memberikan kontribusinya di musim ini. Dan kita juga sudah bisa melihat ya kontribusinya Harry Kane di debut pertamanya di Bundesliga bersama Munchen. Dia sudah berhasil berkontribusi 1 gol dan 1 assist.
Dan salah satu topik hangat di Manchester United kali ini adalah perannya Mason Mount ya, pembelian dari Chelsea. Erik ten Hag ini punya harapan besar ya kepada Mason Mount, kalau dia itu bisa menjadi pemain kunci United. Tapi melawan Spurs kemarin itu dia juga gagal bersinar ya. Kombinasinya dengan Bruno Fernandes kelihatannya masih belum ada hubungan erat ya antara kedua pemain ini. Dan hari semakin berjalan pastinya tekanan pun juga semakin menumpuk ya. Kesabaran para fans pun juga ada batasnya. Kita sudah bisa lihat kemarin ya, Mason Mount dan Bruno Fernandes, mereka berdua gagal mengontrol tempo permainan di lini tengah. Dan di babak kedua, Erik ten Hag memutuskan untuk membuat perubahan dengan menggantikan Mason Mount dengan Christian Eriksen. Dan sudah ada kelihatan ya, ada pengaruhnya sedikit ya, di mana Eriksen itu bisa membawa kestabilan di lini tengah. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk Erik ten Hag adalah, apakah dia seharusnya ngedrop Mason Mount ke bangku cadangan? Kalau kita lihat dari segi ya, United itu sudah membeli Mason Mount ya sebagai pemain baru. Dan seharusnya dia adalah pemain kunci barunya United. Dan kalau dari segi arus cerita seperti ini, Mason Mount harus tampil di setiap laga United. Tapi kalau kita lihat dari segi level performa ya, itu kita bisa bilang Mason Mount enggak pantas untuk masuk ke starting lineup. Dan seharusnya Eriksen lah yang masuk ke skuad pertama United. Oke, mungkin sampai sekarang ini gue terlalu banyak mendiskusikan ya masalah-masalah United. Jadi sekarang kita juga harus memberikan kredit ya terhadap kinerjanya Tottenham Hotspur di pertandingan kali ini. Selamat untuk Spurs ya yang bisa mengalahkan United dengan skor 2-0 di laga kedua Ange Postecoglou. Walaupun dari segi defensif mereka juga kelihatannya masih belum stabil ya, masih terlalu ada celah-celah yang terbuka ya di lini belakang, tapi dari segi attacking itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Mereka adalah tim yang sangat agresif. Itu bisa kita lihat ya dari ekspresi ya para fans Tottenham Hotspur. Mereka itu sangat excited banget ya dengan perkembangannya Spurs tahun ini. Ini jelas adalah permainan attacking yang belum terlihat ya sebelumnya bersama Antonio Conte dan juga Jose Mourinho. Jadi sudah bisa kelihatan ya tahap-tahap perkembangan selanjutnya dari Spurs. Dari segi operan sangat garing dan juga dari segi pergerakan-pergerakan itu juga sangat dinamis ya. Terlebih lagi kita harus membicarakan Destiny Udogie ya, pemain fullback kirinya Spurs. Dia seringkali memberikan pergerakan overlap dan juga underlap ya. Jadi kerjasama antara Udogie dan Son Heung-min di sayap kiri ini pastinya akan menjadi hal yang penting untuk Spurs ya. Di mana Udogie bisa melakukan overlap dan Son Heung-min bisa masuk ke area sentral. Dan juga kalau Udogie masuk ke underlap, Son Heung-min bisa melebar. Jadi pastinya pergerakan yang sangat dinamis ini bisa membuat kericuhan ya di lini pertahanan lawan. Dan juga James Maddison ya, yang seiring waktu berjalan pun juga semakin besar ya pengaruhnya. Dia adalah pemain kunci Spurs yang bisa mengatur irama permainan. Kalau Spurs ingin menciptakan peluang-peluang emas, semuanya itu harus masuk ke James Maddison. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian setuju dengan analisa gua? Apakah kalian juga sudah melihat kekurangan lainnya dari Manchester United di pertandingan kemarin? Nggak cuma Manchester United, kalian juga bisa berkomentar tentang performa Tottenham Hotspur. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe, karena ini pastinya akan sangat membantu algoritma channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.